jumpa lagi dengan teacher. Apa kabar kamu hari ini? Masih tetap di rumah saja kan? Hari ini teacher akan membantu kamu untuk belajar pelajaran tematik kita. Masih di tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama. Kamu sudah siap? Kalau begitu, mari kita buka buku kita pada halaman 81. Hal-hal yang kita pelajari pada pembelajaran pertama ada dua hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, dan yang kedua, menggali informasi dari teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Pastinya kamu sudah tahu ya, seluruh kehidupan kita pasti memerlukan air. Air untuk dikonsumsi, untuk diminum, atau untuk memasak, air yang kita gunakan untuk mencuci, air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, itu semua memiliki kualitas-kualitas yang perlu kita ketahui apakah baik digunakan atau tidak. Nah, yang pertama sekali kita akan mencari tahu mengenai apa itu air bersih. Bagaimana kita mengetahui air itu bersih? Nah, kita bisa melihatnya dari kualitas air. Bagaimanakah kualitas air yang baik? Kualitas air yang baik atau air yang dapat dikatakan bersih itu memiliki kualitas dengan kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisika, kimia, dan biologinya. Yaitu, satu, dia airnya tidak berasa, bisa kita kecap ya, apakah dia memiliki rasa asam atau pahit atau tidak ada rasa. Kemudian kedua, airnya tidak berbau, dengan cara kita menciumnya, menghirupnya, apakah ada bau yang menyengat atau tidak. Kemudian yang ketiga, air tidak keruh atau bening, kita bisa melihat dari warnanya ataupun ada endapan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Itu dapat dicek dengan alat ukur pH atau power of hydrogen. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, jika dia menunjukkan pH 7, berarti air tersebut baik untuk dikonsumsi. Nah, berikut gambar kertas lakmus ya. Ya, akan menunjukkan warna jika dia menunjukkan pH 7 atau gambar yang ketujuh, itu menunjukkan kalau air tersebut baik dikonsumsi. Nah, sekarang air yang baik dikonsumsi itu adalah air yang tidak berbau, berasa, dan tidak keruh. Kemudian kalau untuk mencuci, pastikan air itu tersebut tidak mengandung kalsium ataupun magnesium atau sering kita sebut air soda. Kenapa? Karena air soda jika bercampur dengan deterjen, dia akan menghasilkan noda sampah sabun yang akan membuat noda kusam pada baju. Itu bisa kita lihat, kita memiliki baju warna putih, kemudian setelah beberapa kali kita cuci, ternyata warna putihnya memudar. Nah, itu berarti air yang kita gunakan bisa jadi adalah air soda ya. Dan yang berikutnya, air yang baik untuk menyiram tanaman itu adalah air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti sabun dan deterjen. Kenapa tidak baik untuk tanaman? Karena tanaman menggunakan air untuk proses fotosintesis. Jika kita memberikan air yang tidak baik, otomatis akan mengganggu proses fotosintesis. Dan yang terakhir, cara kita menghemat air, tanaman yang kita bisa siram atau tanaman dapat disiram dengan air bekas bahan makanan. Air bekas bahan makanan pastinya adalah air yang baik ya, karena kita gunakan untuk bahan makanan. Ataupun air tadahan hujan atau kita menampung air hujan. Nah, sekarang kita akan mengamati kualitas air yang ada di rumah kita. Ya, caranya kamu akan ambil beberapa sampel di air yang ada di rumahmu. Jadi yang ada di rumah saja ya. Kemudian nanti dari hasil pengamatan kamu akan simpulkan apakah air tersebut baik untuk dikonsumsi, baik digunakan untuk mencuci atau menyiram tanaman, atau bagaimana. Contoh cara pengambilan sampel atau pengamatan sampel air yang ada di rumah, teacher contohkan sebagai berikut. Pertama, teacher mengambil beberapa air dari rumah teacher. Nah, di
sini ada air yang pertama. Kita akan melihat dulu ciri pertamanya itu apakah dia memiliki warna. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, airnya bening. Berarti airnya baik. Satu. Kedua, kita akan melihat apakah dia berbau atau tidak, atau kita mengecapnya. Kita bisa hirup ya, kita harus bisa hirup. Kalau dia tidak ada bau, berarti air tersebut sudah memiliki ciri yang kedua, ciri baik yang kedua. Yang ketiga adalah mengecapnya. Nah, karena kita sudah pastikan dua sudah baik, berarti kita sudah bisa mengecapnya. Nah, saat kita ngecap sedikit dulu, apakah dia ada rasa atau tidak ada rasa, misalnya ada manis, pahit itu. Nah, ternyata waktu teacher rasa tidak ada rasa manis atau pahit atau bagaimana, dan berarti dia sudah memiliki 3 ciri yang baik. Dan memang benar ini adalah air yang teacher ambil dari dispenser, berarti ini adalah air yang layak untuk dikonsumsi. Oke, yang berikutnya ini kita lihat kembali cirinya. Oke, yang pertama dia tidak berwarna ya, tidak ada warna, tidak ada endapan. Dan yang berikut kita akan hirup, cium ya. Nah, kita tuang dulu biar lebih besar, biar lebih mudah untuk dihirup. Nah, kalau masih belum yakin dengan suatu air, jangan langsung hirup dekat, pelan-pelan. Kalau sudah sampai berapa jarak dekatnya tidak ada bau, berarti ini adalah baik. Tidak ada bau. Oke, berarti ini sudah memiliki ciri yang kedua. Yang berikutnya adalah kita rasa, betul ya. Kita rasa dengan jumlah yang sedikit dulu. Dia memiliki rasa sedikit. Oke, berarti ini sebenarnya untuk ciri yang ketiga dia ada rasa, berarti masih belum bisa dikonsumsi. Sedangkan tadi kalau air yang baik dikonsumsi ada tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ini ada rasa sedikit. Dan memang benar air ini teacher ambil dari wastafel, dari keran air. Nah, makanya kalau dari keran air sering kita mau kita konsumsi, kita masak dulu ya sampai mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada terdapat di dalam ini yang menyebabkan dia berasa atau menyebabkan dia berbau. Oke. Ini sampel yang kedua. Sampel yang ketiga ya ini. Nah, untuk ciri yang pertama sudah langsung terlihat ya, dia berwarna, ada endapan. Benar. Baru otomatis kalau sudah lihat seperti ini, kita tidak berani untuk merasanya atau menciumnya karena sudah. Oke. Jadi untuk ciri pertama kita adalah dari warna dulu. Kalau sudah baik warna, berarti kita sudah bisa berani untuk merasanya, baru untuk menciumnya, baru merasanya. Ini airnya tidak baik untuk dikonsumsi karena memang benar ini adalah air yang teacher ambil dari permukaan tanah ya. Jadi ada tampungan hujan di perkarangan rumah, terus dia tertampung, terus teacher ambil dari situ, dan memang itu tidak baik untuk dikonsumsi. Ini bisa kita bersihkan, ada beberapa cara untuk membersihkan, banyak teknologi penyaringan air, ada juga dengan menggunakan bubuk pemutih ataupun dengan saringan ya. Jadi kalau mau digunakan kita harus bersihkan dulu, dan ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Oke. Nah, itu beberapa contoh sampel yang ada. Dan sekarang tugas kamu seperti yang sudah tadi dijelaskan, kamu ambil beberapa sampel dari rumah dan amati. Pelajaran berikutnya, kita akan mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Teks yang akan kita baca terdapat di halaman 83 dengan judul sumber air. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ada 5 sumber air: air laut,
air permukaan, air tanah, mata air, dan air hujan. Nah, yang berikutnya, sumber air yang terbesar di bumi adalah air laut yang mengandung kadar garam atau disebut NaCl 3%. Itulah yang menyebabkan air laut berasa asin. Karena memiliki rasa, maka air laut tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Selanjutnya, air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi seperti sungai, air rawa, atau danau. Air permukaan itu harus kita olah terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Pengolahannya itu seperti penyaringan ataupun dengan teknologi ya, filterisasi. Kemudian air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dangkal dan tanah air dalam. Oke. Nah, untuk memperolehnya kita bisa menggunakan atau membuat sumur untuk mencapai air tanah yang dalam. Lanjut, mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Dan air hujan dapat kita manfaatkan sebagai air minum, namun harus diolah terlebih dahulu. Nah, kita akan menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih di halaman 85. Soal yang pertama adalah, sumber air di daerah Made berasal dari aliran sungai. Pada suatu hari, Made melihat beberapa ikan mati di sungai tersebut. Menurutmu, apakah air dari sumber air tersebut layak dikonsumsi? Nah, air dari sumber air yang terdapat di daerah Made tidak layak dikonsumsi. Karena apa? Karena ikan-ikan yang mati tersebut bisa jadi disebabkan oleh pencemaran ya, telah beracun. Air tersebut telah tercemar, mengandung racun atau zat-zat organik ataupun juga logam di dalam air. Nah, kemudian itu tidak layak dikonsumsi karena apa? Ikan-ikan tersebut sudah mati. Jadi ikan tersebut sudah mengalami pembusukan di dalam air itu. Jadi otomatis air tersebut juga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Pertanyaan berikutnya, nomor 2, tuliskan 3 ciri air dengan kualitas yang baik. Nah, 3 ciri kualitas air yang baik adalah air tersebut tidak berasa, air itu tidak berbau, dan air tersebut tidak keruh, tidak berwarna ya. Harus bening. Oke, nomor 3, perhatikan gambar. Kamu bisa lihat di gambar tersebut di buku kamu. Gambar yang A terlihat adalah gambar atau air yang berwarna keruh, sedangkan yang B air yang begitu jernih mengalir. Nah, pertanyaannya, yang A, air pada gambar mana yang menunjukkan air yang aman untuk dikonsumsi? Adalah air pada gambar B, karena air tersebut tidak keruh. Tapi ingat, kita harus pastikan apakah tidak berbau dan tidak berasa. Air tersebut dapat diolah terlebih dahulu untuk menjamin kebersihannya, karena ini adalah air permukaan tanah ya. Yang B, air pada gambar manakah yang menunjukkan air yang tidak aman? Ya, air yang tidak aman untuk dikonsumsi adalah pada gambar A, karena air tersebut keruh. Ada warnanya tadi. Nah, mungkin saja itu karena pencemaran zat-zat kimia dari pembuangan dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar atau hal-hal yang lain. Yang pasti kalau dia sudah berwarna, berarti dia sudah tidak layak untuk dikonsumsi. C, apakah terdapat cara untuk mengembalikan keadaan air yang tidak aman? Ada banyak cara ya agar air tersebut aman untuk dikonsumsi. Ada beberapa teknologi penyaringan, ada juga proses penjernaan air menggunakan pemutih atau dengan tawas, bisa dengan menggunakan kaporit ataupun filterisasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga tadi semua bisa membantu kamu untuk mengerti, memahami mengenai sumber air dan bagaimana melihat atau mencari tahu ciri-ciri dari air yang layak untuk dikonsumsi atau layak untuk digunakan. Selamat belajar.